Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul, NIM 200110017, kelas 1A Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video saya ini, saya akan membahas beberapa pelajaran yang pernah saya pelajari. Yang pertama, want dan needs. Artinya kebutuhan dan keinginan. Seringkali antara keduanya, kebutuhan dan keinginan, disamaartikan sehingga menimbulkan kerancuan dan berdampak munculnya gejolak psikis atau kejiwaan bagi kita. Pastinya, jika kita coba memahami kedua hal tersebut di atas, beserta sedikit contoh yang ada, maka pemenuhan akan kebutuhan harus lebih diutamakan daripada sekedar menuruti keinginan. Namun, meski ada perbedaan karakteristik, khususnya dalam hal pemenuhan, masih ada keterkaitan antar keduanya. Setiap kebutuhan hampir pasti diawali atau ditandai dengan keinginan berdasarkan kebutuhan, mewakili kebutuhan maupun atas apa-apa yang kita butuhkan. Banyak sekali contohnya jika kita mau meluangkan sejenak dan mengamati dari diri kita sendiri. Setidaknya, dengan memahami kedua hal tersebut, kita akan bisa menentukan skala prioritas pemenuhannya. Adapun kebutuhan kita yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling mendasar antara lain oksigen untuk bernapas, makan dan minum, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Baik secara fisik, contohnya terlindung dari ancaman fisik dan kehidupan seperti penyakit, kecelakaan, bahaya fisik, dan kehidupan secara psikologis atau kejiwaan, contohnya terlindung dari hal-hal atau pengalaman yang mengganggu kejiwaan. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, butuh memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, perasaan dihargai dan diakui oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan hidup itu adalah penunjang hidup dan kelangsungan hidup kita. Sedangkan keinginan lebih kepada tambahan kepuasaan atau tercapainya kebutuhan kita. Kembali lagi kepada pemahaman masing-masing dalam menempatkan atau menyusun skala prioritas dalam pemenuhannya dan dengan mempertimbangkan segala potensi yang kita miliki. Dan pembahasan yang kedua, making and accepting, yang artinya membuat dan menerima permintaan maaf. Pada umumnya, kita semua pasti pernah membuat janji. Misalkan janji untuk jalan-jalan, menonton film, ataupun mungkin janji dengan dokter yang sering kita kunjungi untuk berobat. Ketika kita membuat janji, kemungkinan yang terjadi adalah orang yang kita ajak untuk membuat janji bisa memenuhi janji tersebut untuk bisa saja menolak atau membatalkan janji yang telah dibuat. Janjian yang kita buat mungkin mengenai hari, jam, ataupun tempat kita bertemu nantinya. Namun, bisa saja janjian yang telah kita buat dibatalkan oleh teman kita karena suatu hal yang mendesak. Misalkan, kita ingin meminta maaf kepada teman kita dengan permohonan maaf karena sudah membatalkan perjanjian tersebut. Karena permintaan maaf adalah
kewajiban kita sebagai umat muslim. Harus saling menghargai dan dihargai. Yang ketiga, making invitation, yang artinya membuat undangan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering menjumpai situasi di mana kita mengundang seseorang atau menerima undangan dari orang lain. Seperti undangan pertemuan, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta kelulusan, dan lain-lain. Jika mendapat undangan dari seseorang, kita bisa saja menerimanya ataupun menolaknya. Dan ketika kita merasa bosan berdiam diri di rumah, terkadang kita akan memutuskan untuk pergi keluar, dan biasanya kita juga mengajak teman-teman kita. Jika teman yang kita ajak sedang tidak sibuk, tentu ia dengan senang hati akan menerima ajakan kita lalu menemani kita keluar. Namun, bisa saja teman kita menolak ajakan kita karena suatu kesibukan atau sudah ada janjian sebelumnya. Demikian pembahasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.